Assalamualaikum Pak Umar. Aha. Waalaikumsalam Bu. Punten. Tadi Mangga. teh Pak Bu Nuril sempat nengok ke sini. Ya. Terus Saur Bu Nuril teh lihat pesan Bu Ana, saya mau keliling dulu nih. Sekarang ke apa namanya teh? Gor satu. Siap. Nanti pesen saur kangge Pak Umar. Jadi kita durasi di sini tuh 30 menit ya Ya. Pak Umar. Siap. Pokoknya manfaatkan aja Iya. kata Bu Nuril 30 menit masing-masing. Ya. Nanti yang direkamnya mah 15 menit ya Pak ya, Oh iya. yang persiapan coachingnya. Begitu Pak. Siap. Tapi Upami sejam teh dugi tabu sabaraha berarti ayeuna teh 4.14. Ayeuna tabuh genep. genep langkung 15 nya Bu. Ngawitana. Oh iya bade kumaha heula, saya bingung. Atas. Nah heula pangintennya Pak Umarnya. Ya. Dari Pak Umar dulu, dari saya dulu nih. eh Mangga Bu, bebas. Siap lah nggak apa-apa. Ya perkenalan dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nam, nam nepangkeun. Nama Abi Ana Magdalena Pak. Tapi asli Sunda Oh, asli. sebenarnya mah ya. Iya. Jadi kalau apa dengar nama Magdalena mah pasti mikirnya itu bukan orang Iya, Sunda, orang luar Padang pulau biasanya. gitu. Kalau saya guru SD Pak. Oh iya. SD IT Nur Ar-Rahman yang depan Cianjuang ya, Iya. Gandota Regensi. Terus ayeuna abi ngaulang kelas hiji SD. Kalarasan upami di Nur Ar-Rahman mah aya duaan nu lebet ka CGPT Hmm. sareng Budini Pak nu Oh, tadi. Bu Dini ya. Jadi ada 2 orang. Terus apalagi ya Pak? Cukup kali ya. Iya. Monggo Pak Umar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Bu, ya nama saya Abdurrahman Umar. Saya juga sebenarnya keturunannya Jasun mungkin ya Bu, Jawa Sunda. Enggak Tapi sama berarti. tapi kalau dari lahir sampai sekarang mah ya di sini Bu, di Cimahi begitu. Oh. Kebetulan kalau saya itu guru SMP Bu. Saya guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 sekarang khususnya. Upami eta SMP manten Pak. Oh, SMP Pasundan 2 Cimahi Bu. Ya caket sareng SMP Negeri 4 sareng SMA Negeri 6 kompleks sekolah Bu di sini. SMA Negeri 6 teh berarti Cimahi Selatan ya Pak ya? Iya, Cimahi Selatan. Oh iya iya iya. Iya itu aja. Terus kita teh praktek dulu ya Pak ya. Oh iya, Tirta Bu. Siapa dulu Bu yang mau jadi coaching? Coaching kemarin tuh saya sempat bukan kemarin sih, tadi sempat ngobrol dulu sama kelompok yang sebelumnya ya, biar berbagi pengalaman Ya, aja. Nanti siap. teh harus gimana, nggak Iya. bingung tuh dari awal kan. Ya. Nah, kebetulan karena saya kenalnya Bu Asri gitu, Bu Asri tadi gimana gitu. Iya. Pokoknya gini aja, nanti berdua-berdua kan, sesuai dengan arahan yang tadi disampaikan. Nanti kita berbagi peran sekali ewang Iya. gitu. Nanti bisa Bu Ana duluan atau enggak partner Bu Ana. Terus kalau untuk topiknya juga bisa disepakati gitu. Atau enggak bisa kayak dari kejadian sehari-hari. Oh gitu Bu Asri, oke lah siap. Terus nanti gimana? Pokoknya mah nanti ada sesi pas coachingnya itu direkam untuk latihan kitanya gitu. Kalau tadi mah kata Bu Asri tuh, saya nyoba kebetulan Bu Asri teman satu coaching untuk coachingnya tuh Pak Asep, manawi uninganya Pak Umar sareng Pak Asep gitu. Nah jeung Pak Asepnya gitu, abdi teh ngobrol, buana ya kumaha we, pokoknya masalah yang ada Oh, di siap. sekolah tadi keluarkan. Nah tapi berdasarkan ramu-ramu yang dari tirtanya Oh, siap. gitu. Kalau saya mah jujur sih Pak Umar, yang apa eksplorasi konsepnya itu
belum utuh, terakhir itu baru di yang ada video-video tuh, Oh iya. banyak kan ya, baru sampai situ, belum sampai ke ujung. Hmm, Termasuk yang agak-agak lambat eksplorasi konsep, karena kan satu titik ada berapa? 10 10 halaman, ya betul. 11 itu. Aduh, nggak udah Pak, ibu-ibu mah lumayan maksudnya Pasti Bu. buka-buka buku murah kali gitu. Ya. Kalau enggak mungkin dari Bapak dulu ya. Kayaknya Bapak mah udah paham lah cara kerjanya. Ya tuh Bu, boleh. Masalahnya kalau menurut saya sih lebih enak tentang pendidikan aja ya Bu ya, di sekolah sih. Hmm. Boleh kalau gitu saya jadi coachingnya dulu Coach. tuh Ibu. Oh, jadi Siap. Bapak coach ya? Ya, Ibu coaching berarti Iya. ya. Oke, Nah, siap. ya baik. Sekarang Oh, kita kamu belacan, pilih kahilapkeun. atas Bu. Abi mah di pertama Bu Di awal. direkam di awal. Oh, Dari keren. soalnya Saya kemarin kan Bu Nuril laptopnya bermasalah. Nah, beliau hmm, beliau meminta Pak, Bapak suka merekam kan. Oh iya, suka tapi untuk data pribadi sih, Bu. oh gitu. Ini lumayan sih, Bu. Ini juga dapat ilmu dari PPG. Waktu itu kan Jumit apa namanya harus berbayar kan sampai 90 menit. Kebetulan kan saya tidak punya akunnya. Kalau yang gratis itu tidak boleh terpotong gitu videonya. Jadi harus berurutan. Makanya wah nyari yang 90 menit sampai 100 menit. Wah saya ngulik gitu selama seminggu. Alhamdulillah dapat. Bahkan bisa merekam sampai 24 jam sih Bu kalau ininya. Dan itu gratisan. Gratis Bu. Wah, harus di-share tuh Pak di grup Pak. Oh, boleh. Cara. Boleh, boleh. Itu juga saya buat ujian UKM PPG, waktu itu saya buat artikelnya tentang resonansi antara screen-o-matic, Bandicam, kemudian yang ini yang saya dapat yang Flashback Express 5 player itu lebih efektif yang ini, Bu. Oh gitu. Ya, sampai Saya berjam-jam juga bisa. oh baru kalau saya baru taunya dua, Oh, apa gitu. Flintstone sama Bandicam. Oh, gitu. Siap, Bu. Itu pun di era pandemi kan, Iya. pas di Juara Ngadamelan teh video Ya, baru kan kita ya, cari tahu. nah betul. Itu ya, kita juga sama masalahnya dari situ. Karena Jadi, teman-teman PPG dulu waktu sebelumnya sama Bu. Jadi kayak Bu Nuril tadi, saya tidak bertanggung jawab dari dosen dan ininya kalau rekaman PPL apanya hilang begitu. Jadi harus masing-masing. Udah dari PPG diajarkan Bu dari kemarin 2021. ya baru kalau ya, ya. Ya. Saya belajar dari Pak Umar ya. Oh, siap Bu, sama-sama masih belajar juga. Ya, Mohon boleh. ampun Pak. Kita mulai ya Bu ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang alur cerita ya Bu. Untuk tujuan apa rencana pertemuan hari ini Bu? Wah, langsung tuh Oh depannya iya, gitu. nggak apa-apa. Ini soalnya saya juga sambil baca ininya sih ada tahapan-tahapannya. Oke. Jadi kita udah mulai ya Pak ya. Ya, udah mulai Bu, boleh. Kalau tujuan hari ini sih yang saya dapat kabar dari teman-teman kan tentang itu ya Pak, praktek coach gitu. Terus ketika kemarin buka modul 2.3 juga dapat ilmu banyak ya. Ya, Mulai dari perbedaan apa coaching dengan fasilitator, terus mentoring dan ya sebagainya. mentoring, Jadi counseling. punya gambaran gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau saya pribadi ada masalahnya itu ketika orang yang coachnya sendiri kan karakternya tuh beda-beda, Ya, umpama ya, kalau yang karakternya terbuka mah kan releng we ngobrol teh gitu ya. ya, Nah, kalau misalnya yang karakternya tertutup kan bisa jadi justru digali pun nggak keluar tuh Pak gitu. Nah, saya kadang-kadang bingung kalau nanti misalnya ketika ada tugas harus jadi coach buat rekan sejawat di mana di sekolah, dapatnya itu guru yang nggak terbuka gitu. Karena kita kan harus mengarahkan kalau dari dianya nggak keluar susah juga sih Pak ya gitu. betul juga sih. Nah, harus coaching ini kan kategorinya bermitra ya Bu ya, menjadi rekan gitu. Nah, kemudian tujuan hari ini kan sudah jelas ya. Oh, berarti tentang masalah coaching ya, perbedaannya. Kemudian terhadap guru yang memang kurang terbuka.
Nah, definisi tujuan akhir yang diketahuinya ingin apa, Bu? Kira-kira. Ya, kalau saya sih berharapnya, ya saya mampu ke depannya jadi coach Iya. coach yang bagus gitu, biar nanti teh pas nanya ke temen teh ya itu, mereka teh paham masalahnya apa. Karena kan kadang-kadang ada orang yang yang ingin curhat tuh guru tuh. Dia sendiri nggak tahu Bu Ana, abi teh pusing lieur tapi bingung ngungkapkeuna gitu kan. Iya, betul. Gitu, cara ngungkapkeunnya aja dia masih kesulitan gitu bahasa eh pamisal Sunda mah ngakenalkeunana kumaha gitu nya, masalah yang dia hadapi apa gitu. Jadi yaitu berawal dari keresahan, kegelisahan, tapi punya hambatan. Bagaimana cara mengungkapkannya, Iya, kenapanya gitu, Pak. iya betul. Berarti ukuran keberhasilan pertemuan ini bagaimana, Bu? Ya berarti nanti saya harus bisa ya, Pak ya, Ya, betul. menggalinya gitu. Menemukan solusi ya, harus bisa menemukan solusi cara untuk membuka pemikiran dari koci tersebut ya, Bu ya. Sekarang masuk ya ke tahap identifikasi nih. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatannya kalau sekarang kan udah dapet ilmunya nih ya, Pak ya. Ya berarti kalau kita udah dapet ilmunya, tinggal coba memberanikan diri ya, Pak ya, Iya. mempraktekannya gitu ke teman di sekolah. Itu Pak Umar. Nah, kalau dilihat ya dari skala 1 hingga 10, nah di mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kalau 10 mah jelas belum ya, hanya ada masalah tadi ya Pak ya. Pasti, Ibu. Tapi kalau 5 oke enggak lah gitu, masih bisa kegali-kegali. Mungkin di posisi 6 atau 7 ya, 7 Pak 6 Umar. 7 ya. Rata-rata ya seperti itu. Rata-rata 6 7, jadi banyaknya itu karena faktor itu aja, kekhawatiran. Ntar bisa enggak nih gitu kan. Iya. Terus kumaha lamun anjeunna tadi enggak terbuka Iya, gitu. betul. Kayak gitu ya kayak mutan. Nah, kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan ini apa, Bu? Misalnya Ibu, alhamdulillah misalnya sering ikut pelatihan atau apa gitu. Kekuatan apa ya Pak ya? Satu sebenarnya kalau saya berpikir kekuatan saya tuh orangnya sebenarnya ingin belajar. Oh, ini Jadi makanya ikut CGP pun niat saya mah belajar gitu, nggak ada niatan apalagi jadi kepala sekolah. oh iya. Malah justru pas ada apa poin di ini Pak Umar, Terakhir apa ya, sih? Bu ya. Di poin Iya, terakhir. gitu kan. Siap. Awal-awal, oke, pas di luar bersedia ditempatkan jadi kepala sekolah. Udah dari situ malah bukan semakin termotivasi sebenarnya. Jadi calon guru penggerak tuh malah nggak mau mundur aja dan niat mau belajar gitu Iya, Pak Umar. betul. Itu yang kena ke saya. Malah saya sempat sounding ke kepala yayasan kan, gitu Pak. Itu kan ada poin apa sih istilahnya teh Pak Umar teh? Bukan identitas, fakta Fakta integritas. integritas ya. Di poin terakhirnya, siap Saya bersedia menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, Bu. iya gitu Pak, saya nggak mau nih Pak jadi kepala sekolah, bukan tujuan saya. Udah ya Pak, saya nggak usah lanjut ya di CGP gitu. Ay kata kepala sekolah nggak bisa Bu Ana. Nah, udah komitmen. Udah, jangan pikirin yang lain gitu kan. Iya. Karena awal yang daftar itu 6 orang, Pak Umar 6 orang, lolos 4 orang, Iya. lolos lagi tahap terakhir 2 orang gitu. Jadi gua yang lain sih ngelihatnya, Buana maju aja, ini peluang belajar. Kalau bab jadi kepala sekolah mah kumaha engke we lah eta mah. Betul, Bu. Apalagi kita dari swasta ya, Bu ya. Ya, kan swasta mah yang nentuin bukan dinas ya Pak Ya, ya. bukan Kumaha yayasan, Bu. yayasan gitu Iya. kan. Nah, peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil bagaimana ini, Bu? Dalam masalah ini. Peluang Ya. untuk coaching ya, peluangnya ada sebenarnya. Jadi
karena saya di level kelas 1, terus di situ juga selain saya ada 2 tim yang lain kan, Iya. ada 3 kelas tuh, 1A, 1B, 1C. Jadi peluang coaching itu ada bareng teman-teman satu level. Karena biasanya selalu ada koordinasi rutin. Nah, di koordinasi rutin inilah biasanya suka muncul tuh masing-masing curhat kondisi anak kelas 1A kumaha, 1B kumaha, saya di 1C. Biasanya masalah itu muncul ketika kita ngobrol gitu. Nah, cuman kadang-kadang yang terjadi adalah itu sami ABG gitu, tak gitu tak. Jadi ketika ada guru, "Buana kelas saya di muridna aya nu kinestetik, puputeran we Oh, sige helikopter," gitu oke. kan. Nggak Kelas mau 1 diam dia juga, gitu. mohon. Anu 1B juga sama kondisinya tuh. Di saya juga Bu Ana ada, anaknya udah nggak bisa baca, ngobrol we. Nah, guru yang ketiga mengarahnya itu bukan ke coachnya, tapi pada apa, "Oh iya, ABG sami," gitu kan. Iya, betul. Tapi mungkin bisa ya Iya. dari faktor apa, tantangan yang dihadapi sama, Iya. kita muncul ke solusi apa Iya, ya? peluangnya. Nah, sekarang apa hambatan gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Hambatan Iya, lebih ke psikologis sih Pak. psikologis. Tadi banyak ada perasaan nggak pede, terus kadang-kadang takut, khawatir orang tuh tersinggung gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang jadi lebih banyak berpikirnya itu lama gitu, eksekusinya yang akhirnya terjadi-jadi, Begitu ya. gitu Pak. Siap, itu untuk tahap identifikasi ya Bu, beres. Sekarang rencana aksi nih. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Dalam menyukseskan menjadi seorang coaching pada baik kepada murid ataupun rekan sejawat, Bu. Kalau rencana aksi yang lebih mudah dulu kan ya Pak ya, Ya, yang nggak jadi kalau kata Sunda mah nu teu janten emutan heula ya gitu. betul. Dan itu adanya di murid. Nampaknya sebelum kita jadi coach ke guru, yang mudah itu adalah Nah, ke murid coach dulu ya. ke guru. Berarti kalau nanti jam tayang ke coach ke muridnya itu udah kena gitu ya, murid ada perubahan yang bagus, kan biasanya kita juga jadi semangat tuh, "Oh, Nah, iya betul, Bu. pertama lancar nih, anak ke satu udah ada keberhasilan, masuk ke penanganan anak yang kedua tuh, gitu, berhasil juga." Biasanya di situ jadi punya kekuatan, biar kita masuk ke mana, ke guru juga kan udah punya pengalaman. Tapi kalau ujuk-ujuk ke guru langsung, wah, dan nggak berhasil, biasanya kan jadi pusing ya Oh, Pak, iya kayak betul. gitu sih. Oh, iya benar Bu sih. Berarti untuk apa namanya? Kan 15 menit itu bukan waktu yang sebentar ya Bu, yang cukup lama juga. Nah, nanti berarti kita kan nanti diganti lagi nih pasangannya bukan sama saya Bu ya. Berarti Diputar soalnya. berarti untuk Tirta ini kita ungkapkan dua saja ya Bu ya masalahnya. Masalah coaching misalnya pembelajaran terhadap siswa dan juga terhadap masalah rekan sejawat. Mungkin itu akan sedikit memakan waktu yang cukup juga ya. 15 sampai 20 menit bisa mungkin ya mengganggu. Saya nggak ya kayaknya. Iya. Ya, ini juga kan masih meraba-raba ya kita juga. Nah, jadi kan kalau saya jadi ingat nanti kalau saya sebagai coachingnya berarti saya mengungkapkan masalah dalam pembelajaran. Misalnya fasilitasnya kurang lengkap, kemudian mengatur siswa yang seperti tadi ya, banyak gaya belajar. Itu saya juga pikir begitu. Kemudian ya rekan sejawat yang paling sulit, apalagi kita kan sekolah swasta ya Bu ya. Egonya itu dari guru itu tinggi Bu. Jadi ketika Masih kita memberikan masukan benar juga yang tadi ya, ada yang cuek, ada yang masa bodoh begitu, ada yang memang apa sih? Betul Bu. Itu berarti kita punya dapat 2 poin ya di sini. Nanti untuk besok yang aslinya kita ungkapkan saja tujuan Tirta ini 2 hal aja ya. Berarti kepada murid dan juga kepada guru.
masalahnya ya Pak Ya, ya. betul Bu. Nah, jadi kita sambil menemukan ini juga. Tadi baru sampai Rencana rencana aksi. aksi ya. Nah, adakah prioritas yang diutamakan Bu dalam melakukan kesuksesan sebagai coaching? Misalnya prioritasnya yang tadi ya mau ke guru dulu atau ke murid terlebih dahulu misalnya. Nampaknya sih kalau saya prioritasnya tadi Pak tetap kayaknya ke anak dulu deh Ya, yang lebih pede ya gitu. karena berpusat pada murid juga mungkin ya. Ya, sambil cari-cari dulu dari sekian anak sama kita pun lakukan skala prioritas dulu kan, Iya, anak mana yang akan kita coach iya gitu. betul. Nah, apakah strategi untuk melaksanakan tadi coach tersebut terhadap murid Bu? Strateginya paling tadi pemetaan kondisi anak. Oh, pemetaan dulu kebutuhan belajar ya mungkin Bu Rita. Pemetaan kondisi anak. Kalau di saya kebetulan satu kelas tuh 28 siswa. Ideal Nah, kalau gitu ya. 28 siswa, ya kita coba ke identifikasi dari 28 ini berapa anak yang memang prioritas banget harus kita coaching gitu. Betul. Dari misalnya 5, dari 5 prioritas lagi. Bisa karena faktor gaya belajar yang tadi ya Pak, Ya, kinetik helikopter kinestetik ya. gitu ya. Kinestetik. Dari kinestetiknya, terus yang kedua bisa jadi yang karena masalahnya itu masalah di kognitif Hmm. gitu ya. Karena kan tantangan kita dibaca dan tulis itu masalah kedua gitu. Masalah yang ketiga ada di yang kelas oleh saya itu di pola asuh. Karena kondisi anak kelas 1 sekarang beda Pak, aduh luar biasa gitu. Iya pasti. Jadi bab aturan itu anak-anak lumayan di pasiantrang berkali-kali misalnya kalau makan duduk tetep we nona mina tapis jalan-jalan gitu. Kalau enggak, kalau punya temen harus izin dulu gitu. Kan hal-hal yang mendasar gitu nya. Tapi itu yang jadi kejadian-kejadian di hari-hari gitu Pak. Ya, betul. Eh, kira-kira bagaimana Bu jangka waktunya? Apakah bisa selesai dalam waktu misalnya seminggu atau berapa begitu? Kalau waktu kayaknya bisa dicoba seminggu mungkin ya Pak ya. Dari situ baru kan kita evaluasi ya. Terlihat ya perubahan atau tidaknya begitu. Nah, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu kira-kira? Ukuran keberhasilan rencana aksi. Kayaknya sih seminggu teh minimal kalau terlaksana 3 kali coach dengan 3 anak yang berbeda. Iya, iya. Atau 10 tapi tuntas gitu ya. Karena kan coach harus apa tadi berkelanjutan ya. Iya, berkelanjutan dan bisa mempengaruhi dari mulai misalnya yang kurang baik menjadi berubah misalnya menjadi lebih baik. Misalnya dari yang tadi ya pengetahuannya, kemudian yang kinestetiknya yang tadi jika helikopter gitu bisa diarahkan ke ini mungkin ya sampai mulai ada perubahan lah sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan bila terjadi tadi udah mau berhasil nih ternyata di tengah-tengah ada gangguan dari luar misalnya dari mana begitu. Gimana ya? Gangguan teh pas lagi coach itu ya. Ya, Ada yang mau sih atau apa? ya misalnya ketika Ibu melakukan coach dalam kelas misalnya, tiba-tiba di telepon Ibu eh, Bu Ana ya, Bu Ana itu ada pelatihan guru yang lain tidak bisa, Ibu harus segera ke dinas begitu, di pertemuan di SD apa begitu KKG-nya. Nah, seperti itu kan saya mengalami gitu cukup
mengganggu juga terhadap anak begitu ketika udah serius belajar. Apalagi saya kan gurunya double bu, selain guru bahasa Indonesia jadi guru konseling juga. Jadi ketika saya udah fokus dengan siswa semua, tiba-tiba tuk tuk tuk, nah, Pak itu Pak ada masalah ya Sesuatu. biasanya ya. Jadi ke anak-anak juga, maaf ya Bapak ada ini, anak-anak juga sudah tahu. Jadi iya Pak silakan kerjain tugas ya. Jadi tidak terkontrol mungkin tamu. Ya, kalau saya itu pertanyaannya mirip dengan yang ada di LMS ya Pak ya. Iya. Ketika ada gangguan ada kan. Nah, Yang terpikirkan sih pertama kalau ada gangguan memang identifikasi dulu gangguannya gitu ya. Jadi ini teh mendesak atau tidak nah, atau bisa ditunda gitu kan. mirip juga ya. Saya padahal mah ngelihat dari ini aja. Oh iya betul mendesak atau tidak ya. Ya, identifikasi gangguannya dulu kalau memang misalnya ada telepon ada yang celaka kan nggak bisa tuh Oh iya bentar lagi betul. dulu gitu kan nggak Ya, bisa kan. Jadi saya pikir identifikasi dulu tuh. Kalau memang mendesak, memang berarti kita harus menghentikan dulu ya tuh si urgent ya, urgent. prosesnya gitu ya ke anak. Tapi menghentikan pun mungkin tidak serta-merta langsung Oh iya, meninggalkan. iya. Jadi paling banyak kita sampaikan tuh ke anaknya, sebentar ibu ada panggilan, ini misalnya ada mendesak harus dipanggil oleh ibu kepala sekolah tuh. Ah, Nanti kita lanjutin lagi ya ngobrolnya. Nah, paling-paling yang terpikirkan ke situ. Kalau yang mendesak tuh, kalau misalnya yang bisa ditunda, kita sampaikan tuh, bentar lagi ada agenda coach gitu ya. iya betul. Boleh nggak minta tambahan 5 menit dulu, baru nanti saya nyusul Nah begitu ya. gitu. Cuman kalau untuk opsi yang kedua, nampaknya memang si proses coaching ini perlu tersosialisasikan ya ke rekan guru yang lain gitu kan, biar nanti guru yang manggil kita pun paham, nah sih coaching-coaching mending nggak bisa kan gitu kan. Betul. Ya akhirnya butuh sosialisasi ke rekan-rekan. Jadi ketika ada kita lagi coaching dulu, oke siap, saya paham, ibu lanjutin aja dulu sampai tuntas tuh coachingnya gitu kan. Ya. Jadi mungkin cara mengatasi gangguannya kayak gitu, Omar. Ya, siap Bu. Jadi dengan identifikasi dulu ini mana hal yang harus diutamakan begitu ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang terakhir ini tanggung jawab. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang tadi sudah sekian bagusnya untuk melakukan coach terhadap murid ataupun nanti yang berikutnya adalah guru gitu. Rekan sejawat. Tanggung jawab pertama mah ya apa ya, ngelihat karakter saya, orang itu pelupa gitu. Jadi memang tanggung jawab pertama adalah memang harus membuat schedule Pak. Oh iya, schedule. Ya, Jadwalnya dulu ya. biasanya itu cek Sunda mah gampang hilapan gitu, Oh oh iya. kawat dan sebagainya Iya gitu ya. betul. Itu untuk meningkatkan komitmen ya Bu, mengetahui oh ya ada. Tertulis. Nah, ya tertulis ya. Jadi tidak Jadi kalau terlupa. komitmennya kita buat tertulis, biasanya karena sering lihat, walaupun mungkin kita ada masa-masa lagi nggak semangat, pas lihat komitmen lagi, oh ya Iya. naik nih gitu. Nah, Nah, betul. jadi paling-paling tanggung jawab awal itu di membuat komitmen yang tertulis tentang proses coachnya. Eh, itu prosesnya. Terus yang kedua bisa ke schedule-nya. Hmm. Tadi kan ya Ya. seminggu itu kita target 3 anak. Ya. Nah kalau nggak dijadwal, nggak ditulis, bisa bablas seminggu teh. Oh iya, terus pada dinten ke-7 anak baru 1. Nah akhirnya karena kita ngejar 2 dengan proses yang mendesak kan biasanya prosesnya Ya, pun jadi betul. terburu-buru gitu, Terburu-buru mah suka tidak ini ya, maksimal. maksimal. Dan itu kejadian kan Ya. kalau saya ngirim LMS gitu. Sama Bu. Kemarin juga saya telat nih. Soalnya Kalau Pak Umar sama Bu Eli rajin banget loh. Lihat nih, Pak Umar, Bu Eli, Pak Umar, Bu Eli. Aduh, kalau Abdi mah di akhir-akhir Omar. ya sama Bu sih. Apalagi kan banyak kesibukannya. Jadi aduh ini apalagi saya 2 minggu sekarang nih lagi kurang fit ya badannya. Pas lihat buka LMS, aduh ini sampai jam 11.
Nah, ngelihat jadwal juga bukan pengaruh biasanya LMS itu. Nah, kemudian Bu, yang bagian terakhir ya tanggung jawab tadi komitmen, sekarang yang keduanya siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen di eh, sekolah ya, terutama tadi untuk murid dan juga guru mengcoachingnya. Yang terpikirkan oleh saya, kalau untuk ke kepala sekolah mungkin terlalu tinggi ya. Oh iya Bu. Cenderung ke lingkaran yang terkecil dulu sih Pak Umar. Satu, komitmen yang bisa support itu ada di murid. Kita bisa sosialisasikan ke murid. Misalnya, Ana, Ina, Ani, seminggu ini nanti ada jadwal coach sama Bu Ana ya, gitu kan. Jadi, misalnya Oh hari iya Senin, betul. heeh, hari Senin Kesepakatan Ibu misalnya ya. Dodo, gitu kan. Hari Selasa Ina. Nah, karena mereka sudah kita kasih tahu tuh, mereka yang akhirnya akan jadi controlling buat kita pas kita lupa. Bu Ana kan hari ini katanya janji mau ngobrol sama aku, nah gitu kan. Betul. Nah, anak-anak biasanya lebih inget Pak. Iya betul. Jadi jadwal, nama anaknya siapa, pas kita lupa, anak yang ngingetin. Gitu. Membantu menjaga komitmennya dari anak dulu ya Bu ya. Ya, dari anak, karena anak biasanya lebih ingatannya lebih kuat. Iya. Kalau kita mah sibuk kadit-kadit dia ya. Ya betul, kadang-kadang suka lupa ya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua, selain dari anak, saya kembalinya ke rekan guru sejawat tadi. Karena ada pertemuan rutin seminggu sekali, itu bisa jadi controlling yang kuat juga. Gitu. Nah ya, Itu sih. ya bagus Bu. Yang terakhir ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini Bu? Tindak lanjut ke muridnya atau ke diri kitanya ya Pak ya? Kurang tahu nih Bu, yang pertanyaan terakhirnya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari eh, oh ya, tindak lanjut dari kegiatan yang akan Ibu lakukan mungkin ya. Oh, Oh, yang iya. terfikirkan ya refleksi mungkin ya Ya, Pak ya. refleksi Bu. Oh, dari guru, Kalau sudah berhasil mungkin jawabannya ya, berhasil eh, minimal tadi 3 orang ke murid mungkin ya jawabannya. Baru perlahan-lahan menuju tadi ya rekan sejawat yang kurang ini. Iya, tindak lanjut. Nah, kalau pas di murid ini nggak berhasil nih, nah berarti kan kita evaluasi ya. Nah, iya. Apa sih kemarin nggak evaluasi, mana yang harus dikuatkan lagi, biar kita punya power juga tuh ketika ke rekan sejawat gitu. Iya. Ya, baik Bu. Berarti kalau Ibu mah masalah tujuannya tentang ini ya, coaching terhadap siswa buat tema nanti refleksi Iya, murid yang mempunyai gaya belajar berbeda ya. Belajar Pak Umar itu yang poin-poin pertanyaan barusan itu ada listnya nggak Pak Umar? oh ada Bu. Nanti boleh ya Pak, saya minta Pak. Oh boleh. Nampaknya Bapak udah siap pertanyaan-pertanyaannya barusan. Tadi Bu pas sholat maghrib saya teh ingat, oh ada di modul 2.3 yang udah di download. Saya melihat oh ini alur cerita nih pertanyaan-pertanyaannya, jadi bisa Oh, memancing. Insya Allah. Nah, nanti setelah ini kita tanya jawab, saya perlihatkan Bu di share Oh iya, screen aja. mohon. Mungkin juga ya Oh Pak. siap Bu. Memang kalau nggak ada panduan pertanyaan kayak gitu, saya ngebayangin 15 menit mau nanya apa lagi Nah gitu. iya, makanya saya juga tadi sambil ngeraba-raba. Saya lihat Pak Umar barusan sedikit-sedikit lihat catatan kayaknya wah udah siap nih Ya. pertanyaan. Kami udah ngiron Oh siap Bu. belajar. Kan ATM ya Pak ya. Tiru apa sih terakhir teh modeling gitu. Iya. Nah, boleh Bu sekarang giliran Ibu saya menjadi koci lah. Siap. Saya Bapak mah ngerekam full ya. Ya full Bu. Nanti hasil rekamannya saya kirim ke Bu Ana. Oke.
Kita coba dulu. Nggak apa-apa, kita double aja Pak. Saya Iya, juga coba rekam ya. boleh. Oke. 3, 2, 1. Iya. Nah, ya. Gimana kabarnya malam Oh, ini Pak Umar? oh, alhamdulillah baik, Bu Ana Magdalena. Masya Allah. Kayaknya Pak Umar mah ini ya semangat terus ya Pak ya. Insya Allah Nggak Bu ada semangat. apa. Coba Pak Umar, kira-kira kita malam ini mau ngobrol apa nih Pak Umar? Ya, malam hari ini kita akan mengobrol tentang masalah ini terhadap murid Bu yang mempunyai nilai PTS kan ya, sekarang PTS-nya sudah berjalan. Ada beberapa murid yang PTS-nya apa namanya di luar prediksi Bu, nilainya kok down begitu, di bawah sekali. Beberapa orang lah gitu. Kalau yang lain sesuai dengan prediksi saya, oh ini sudah bisa, oh ini sudah paham begitu. Tapi di luar prediksi ternyata ada siswa murid perempuan dan laki-laki, oh ternyata ada beberapa orang yang memang belum paham seutuhnya gitu dalam pembelajaran saya bahasa Indonesia terutama Bu. Sama kemudian ini masalah terhadap eh, supervisi guru ya Bu, karena kan saya kebetulan Musik ya. ya ketua ini koordinator mata pelajarannya Bu. Jadi ada 6 guru mata pelajaran bahasa Indonesia kemarin saya disupervisi oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyuruh saya untuk mensupervisi guru gitu karena saya koordinatornya begitu. Oh, tuh luar biasa ternyata ya Pak. Di, Lumayan Bu. di layar semangat di belakang ada tantangan juga nih Pak Oh Umar iya betul Bu. tentang PTS dan supervisi apa ya? Iya. Iya, itu yang anak ini hambatannya apa ya Pak? Yang bisa Bapak tangkap sampai di luar prediksi gitu. Oh iya. Nah, yang saya tangkap hambatannya ternyata anak ini apa namanya ada latar belakang di baliknya, ternyata orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan juga walaupun tidak berpisah gitu, orang tuanya, ibunya ada di Garut, ayahnya ada di sini, jadi dia tinggal berdua dengan ayahnya, sehingga eh, cara belajarnya kemudian ininya ayahnya mungkin tidak tahu. Jadi ketika saya konseling kemarin berdua dengan orang tuanya dan juga anak-anak tersebut yang kurang, ternyata mengakui orang tua bahwa ini kurang keperhatikan Pak. Nah, jadi memang si anaknya juga terlalu banyak main ini ya, game mungkin ya, dalam HP sekarang kebanyakan bermain game online begitu. Jadi belajarnya kurang, sehingga dalam membaca dan menulis juga baru terdiagnostik ternyata masih kurang begitu. Ini masalah hambatannya Bu. Itu SMP kelas berapa Pak Umar? Nah ini SMP kelas 9 yang jadi masalahnya Bu. Dari ke Beberapa. SMA-nya, Ya Masya betul. Allah. Nah Jadi ini mau ke SMA itu sebenarnya ada kekuatan yang mereka miliki ya Pak. iya betul. Kalau kekuatan yang mereka miliki itu anehnya ketika dalam membaca, menulis agak kurang begitu, kemudian hasil PTS-nya jelek di bawah KKM, tapi kalau sosialisasi kemudian berkomunikasi dan temannya lancar begitu. Nah, ini permasalahan yang harus saya selesaikan begitu di sekolah bersama rekan sejawat yang lain. Oh, tantangan besar ya. Iya, Pak Umar, kalau dengan kondisi tadi kan anaknya ternyata punya potensi yang sangat besar juga ya iya, Pak. Di samping tadi Pak Umar sampaikan apa? Ada hambatan iya, tentang kemampuan iya, baca, punya intelektualnya. hambatan dari sisi sosialisasi Nah, gitu. sisi sosialnya, Nah, kalau dengan dua hal ini kira-kira Pak Umar bisa merumuskan nggak apa ya kalau dari skala itu loh Pak 1 sampai oh, 10 gitu ya, kondisi anak ini akan mampu bisa berubah ke arah yang lebih baik atau enggak Pak?
Kalau menurut saya bisa Bu. Asal tekun dan rajin gitu. Kalau skalanya saya lihat masih di angka 6 lah Bu. 6. Tapi dengan terbata-bata dan masih menulisnya itu juga kurang, ini berarti konsep pemahamannya juga pengetahuannya pasti agak kurang. Nah, kalau dilatih terus, kemudian secara berjenjang itu di apa istilahnya, diperiksa lah gitu seminggu sekali. Nah, ini coba melatih keterampilan menulis sama membacanya, dikasih buku atau di luar pelajaran ya, mungkin untuk menarik daya pikatnya, misalnya tentang cerita novel apa, suruh menyalin berapa ini. Nah, dari itu mungkin ada keinginan untuk merubah gitu. Nah, jadi harus berjenjang Bu, karena tidak bisa ujuk-ujuk ya langsung bisa, karena harus berproses. Ya. Iya. Nah, itu kan tadi anak ya, Pak, ya, Ya. PTS, tangannya luar biasa. Nah, untuk yang supervisi terhadap guru ini, Pak, hambatan terbesarnya sebenarnya apa ketika Pak Asep disupervisi, Pak Umar disupervisi, atau justru terbesar itu ketika Pak Umar mensupervisi? Sebenarnya kalau untuk saya disupervisi oleh kepala sekolah sudah terbiasa Bu, karena dari tahun saya mengajar itu kan dari 2012, kemudian mulai-mulai saya disupervisi oleh kepala sekolah dari 2015 sampai kemarin 2022. Beliau percaya bahwa karena kebetulan saya juga sering ikut pelatihan dan juga saya sering disupervisi oleh dinas sama LPMP Jawa Barat Bu, jadi lumayan ada pengalaman begitu. Ketika kemarin juga disupervisi oleh kepala sekolah mendadak pas jam istirahat, saya sedang makan, apa siap ya nanti supervisi. Wah, saya kan tanpa persiapan sama sekali itu, langsung saya karena sudah ada konsepnya, langsung saya buat, tapi dengan mendadak begitu. Nah, dengan begitu beliau melihat bahwa lulusan dari pendidikan profesi guru dan juga sedang ikut guru penggerak, didadaknya berbeda dengan yang guru yang sama sekali tidak mengikuti pelatihan atau tidak ingin mengembangkan diri. Kan suka ada ya, ada tipe guru yang suka belajar begitu, dan ada juga tipe yang guru udahlah, lulus yang penting lulus S1 bisa ngajar udah cukup gitu. Nah, itu yang jadi masalah oleh kepala sekolah. Makanya menyuruh saya coba tularkan apa yang seperti yang di share oleh pengajar praktik ya, bagaimana CGP mampu apa namanya, memotivasi rekan sejawat supaya ikut webinar pelatihan apa supaya kompetensinya berkembang. Nah, itu yang menjadi masalahnya, rekan sejawat yang tadi ya kadang cuek, kadang acuh tak acuh begitu. Yang penting mah udahlah ngajar aja gitu. Eh, ada istilah ngapain buat pelatihan dapat sertifikat misalnya seperti ini ya, dapat sertifikat guru penggerak 306 JP, kita kan guru swasta buat apa begitu. Nah, itu ada paradigma yang apa, konsep yang salah yang harus diluruskan begitu Bu. Itu kan hambatan atau tantangan dari rekan Ya, sejawat ya, Pak, dari rekan ya. sejawat. Nah, kalau Pak Umar melihat ada hal yang lain nggak yang sebenarnya mungkin di antara guru-guru ada yang positif dari mereka gitu? Nah, kalau yang positif sebenarnya banyak Bu. Jadi eh, walaupun mereka enggan apa ya melihat untuk mengembangkan kompetensi, tapi kadang-kadang suka penasaran juga gitu. Pak, pembelajarannya memakai apa misalnya? Ini pakai PowerPoint tapi menggunakan apa? Canva begitu. Oh, gitu bisa ya. Tapi kalau untuk masalah yang media pembelajaran, bahan pembelajaran, mereka itu kadang suka lebih bagus begitu. Hanya saja tidak mau mengikuti apa pelatihan Pelatih. yang membuat ribet lah istilahnya begitu. Kayak kalau secara langsung misalnya melihat melihat oh seperti itu baru gitu. Itu mungkin kelebihannya.
Dan juga walaupun itu diajak komunikasinya juga lancar Bu begitu. Lancar ya. Berarti ada hal-hal positif juga ya Iya, sebenarnya Pak ya iya dari betul. rekan-rekan yang lain ya. Ada hal yang positif juga. Nah, Pak Asep, Pak Umar. Ya, Ya, di sekolah juga ada nama Pak Asep ini iya tuh. sama Bu. Nah, tadi kan luar biasa ya Pak ya. Ya, Kita identifikasi masalah dari masalah murid, iya, terus juga masalah guru. Kira-kira nih Pak, rencana aksi dari Pak Umar untuk dua identifikasi masalah ini apa yang akan dilakukan Pak? ya. Rencana aksi untuk kegiatan ini yang pertama eh, saya akan melakukan coaching ya terhadap eh, anak-anak yang tadi nilainya di bawah PTS dengan melatih membuat skema pelatihan berjenjang supaya ada perubahan dari yang tadinya misalnya tidak terlalu lancar menulis bisa minimal lah lancar ya menulisnya dan juga membacanya juga lancar karena kan sebentar lagi mau masuk jenjang SMA gitu itu untuk murid. Kemudian yang kedua untuk guru eh, rencana aksinya saya apa namanya ingin memperlihatkan bahwa pelatihan-pelatihan yang selama ini dijalankan itu sebenarnya bukan beban, justru menambah ilmu pengetahuan kita gitu. Sebagai guru meningkatkan kompetensi ya kata Bu Rohaini Helio, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru profesionalisme, kemudian eh, harus menghilangkan image atau paradigma bahwa guru swasta itu sebenarnya apa namanya tidak akan bermanfaat lah gitu. Apa sertifikat itu naik pangkat enggak begitu kata mereka. Nggak Naik naik golongan naik gitu ya. golongan enggak senang katanya. Nah, tapi kan siapa tahu ya tidak tahu kedepannya kita kan bisa ikut apa P3K atau apa. Nah, itu memunculkan apa namanya memunculkan hal-hal yang positif tentang pelatihan atau apa segala macamnya itu memang eh, harus dilaksanakan oleh kita selalu selaku guru calon guru penggerak gitu Bu. Nah, tadi kan buat murid, buat guru, Hmm. kita berpikir ke prioritas nih, Pak Umar. Ya, Dengan dua tantangan ini, secara prioritas yang akan Pak Umar lakukan seperti apa? ya. Nah untuk prioritas yang jelas ya kalau rekan sejawat mah istilahnya bisa apa namanya berdampingan lah begitu. Ya, yang paling utama adalah terhadap murid karena murid merupakan aset berharga kita ya untuk di masa depan. Kemudian pembelajaran juga harus berpusat pada murid. Jadi dalam kurikulum Merdeka maupun yang sekarang kita pelajari ya perubahannya bahwa murid itu adalah hal yang paling utama. Jadi saya akan prioritaskan murid-murid yang tadi yang sudah terdeteksi oleh saya terdiagnostik bahwa ternyata masih ada di kelas 9 SMP murid-murid yang memang apa namanya hambatan intelektualnya memang sangat riskan begitu ya untuk supaya meminimalisir lah hambatan tersebut agar nanti bisa berkembang di tingkat selanjutnya. Kondisi anak-anak, kalau pandangan Pak Asep, mereka siap ya untuk proses coaching. Oh, kalau pandangan saya siap karena di sisi lain ya ketika kalau saya kan seringnya praktik Bu, misalnya kemarin pembelajaran tentang laporan percobaan, kemudian praktik membaca pidato. Nah, akan terlihat ketika satu orang karena kan bahasa Indonesia 6 jam pelajaran Bu dalam seminggu, jadi kan banyak waktunya. Ya. Nah, ketika dites pidato supaya melatih kepercayaan diri mereka juga dan berbicara di depan kelasnya gitu supaya lancar. Ah, terlihat di situ. Nah, dari situ kan murid juga
aduh saya kemampuan saya kok seperti ini. Nah, lalu setelah pelajaran selesai kan mendatangi, Pak, saya ingin berubah Pak, minimal misalnya lancar lah gitu dalam segi membaca apa kan, suka ada rasa perasaan nervous, gugup, atau memang dari SD-nya misalnya karena kurang perhatian dari guru SD, kemudian dari orang tua juga, sehingga saya Pak kurang lancar membacanya. Nah, bagaimana supaya lancar? Nah, baru di situ saya melakukan coaching. Oh, ya sudah, setiap pulang sekolah selama setengah jam, kebetulan saya punya ruangan konseling. Jadi konseling itu tidak selalu harus siswa yang bermasalah ya dalam Iya, betul. perilaku. Nah, dalam pengetahuan juga atau intelektual juga kita harus menangani. Ataupun yang ini Bu, yang berbakat misalnya. Dalam saya pribadi di SMP Pasundan 2 Cimahi, alhamdulillah Bu, ada satu orang GSI yang masuk ke tingkat nasional Bu. Nanti hari apa ya? Hari Senin atau hari Selasa itu harus ke Bogor bareng dengan SMP berapa itu masuk ke tingkat nasional. Langsung oleh Kemendikbud kemarin diberitahukan bahwa siswa SMP Pasundan 2 yang bernama Harliansa Ardo masuk ke babak final di sana di Bogor, di Sentul. Barakallah. Sukses tuh ya, Pak ya. Alhamdulillah Bu. Mantap. Saya juga tidak menyangka bahwa ada murid dari swasta gitu, dari SMP Pasundan 2 Cimahi, ternyata dari sepak bolanya dia bagus begitu. Saya tanya klub sepak bolanya apa ini. Walaupun ada sisi positif dan negatifnya Bu. Sisi positifnya dia bagus dari olahraga, ternyata seleksi tingkat kota Cimahi dia lolos verifikasi masuk ke tingkat provinsi Jawa Barat. Oh, ternyata dia lolos juga masuk sekarang ke tingkat nasional begitu, hanya satu orang. Oke. Ya alhamdulillah. Nah, Pak Umar, tadi kan kondisi anaknya sudah ketahuan. Ya. Untuk aksi nih, kira-kira Pak Umar, ukuran keberhasilannya nanti bagaimana Pak Umar? Nah, untuk ukuran keberhasilan terhadap murid tadi ya yang nilai PTS-nya kurang, kemudian dari hal misalnya dari segi menulisnya juga lambat, kemudian membacanya terbata-bata, itu untuk kelas 9. Ukuran keberhasilannya bisa dilihat dalam jangka waktu mungkin 2-3 minggu, karena tidak cukup waktunya kalau dalam waktu seminggu kan, namanya juga proses ya, harus berjenjang begitu. Iya, Nanti betul. setiap minggunya saya kontrol, misalnya pembelajaran saya ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, setiap di Jumat kan karena waktunya sedikit ya, sampai jam setengah 11, ada jeda waktu sebelum Jumatan sejam, saya mengontrol dulu. Ini kamu misalnya Anissa, kamu sudah sampai sejauh mana perkembangan menulis sama ininya, coba Bapak lihat. Nah, baru ke pemahaman konsep. Nah, iya Pak, ini karena berawal dari tadi ya, kemampuan dasar dari menulis dan membaca juga bisa berpengaruh terhadap hambatan intelektualnya gitu. Buatannya ya. Ya. Kalau yang itu Pak, rencana aksi tantangan Bapak yang kedua yang tadi Oh itu. ya, rencana aksi untuk tantangan yang kedua kepada Hmm, rekan sejawat ya, untuk supervisi akademik, karena saya sebagai koordinator pembelajaran. eh, Rencana aksinya saya akan apa namanya, melakukan me time Bu namanya. Me time itu ngopi. ya berkumpul sesama guru bahasa Indonesia, kemudian eh, bukan menggurui ya, membersamai. Ayo, walaupun saya paling muda Bu, kebanyakan guru bahasa Indonesianya ada yang sudah 58 tahun, sebentar lagi Oh, pensiun, oh, ada 50 begitu. Jadi apa namanya, merasa apa ya, kita juga kadang canggung begitu. Ya sudah, kata-katanya, "Ayo Bu, bersama-sama lah kita bareng," gitu. kata kuncinya bersama-sama ya Pak. Ya, kata kuncinya ayo kita bersama-sama untuk membuat pembelajaran lebih baik begitu, bisa menggunakan media.
yang terbaru atau misalnya metode pembelajaran yang P5 ya sekarang, Iya. praktik praktik Pro. penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Tadi kan ukuran keberhasilannya udah kegambar tuh Ya. sama Pak Umar. Nah, kalau dalam perjalanannya Pak Umar ada gangguan ketika lagi coaching, lagi melaksanakan aksi, Nah, nah, Pak Umar lakukan apa biasanya? Apa yang eh, akan ya lakukan? sama seperti yang lainnya Bu. Identifikasi dulu gangguannya seperti apa. Misalnya ketika saya melakukan coaching di luar jam pelajaran terhadap murid terlebih dahulu ya Bu, karena prioritas ditelepon oleh misalnya istri atau keluarga, ini segera pulang misalnya, anaknya Iya. mau jajan atau sakit. Nah, kita lihat dulu jajan dan sakit kan tergantung dari situasinya. Kalau untuk jajan kan bisa ditunda lah begitu. Kalau sakit kan itu urgent, misalnya harus segera. Jadi saya memberitahukan kepada murid tersebut bahwa coaching yang akan dilakukan hari ini mungkin dipindah ke lain waktu begitu. Nah, baru di hari berikutnya melakukan coaching untuk hambatan misalnya terhadap murid ya, ada gangguan yang mendadak misalnya. Ada telepon atau dari misalnya kepala sekolah menyuruh ke dinas untuk apa, nah baru tergantung dari jenisnya, apakah urgent, sangat apa namanya diperlukan sekali atau bisa ditunda begitu Bu. Jadi identifikasi tadi ya, Nah kembali ya digabungin betul, ya Pak Umar siap ya. Bu. Nah, udah luar biasa nih Pak Umar, rencana aksi sampai cara menanggulangi gangguan. Masuk Pak ini Pak, di komitmennya nih Pak Umar. Iya. Kira-kira dia bisa komit. Ya, nah tadi ya untuk komitmen kepada murid dan juga tadi rekan sejawat, saya akan membuat secara tertulis, membuat kesepakatan dengan diri sendiri tentunya ya, bahwa target murid yang nilainya kurang dalam PTS itu harus bisa di berikutnya, yaitu penilaian akhir semesternya harus lebih baik begitu dari PTS yang sudah dilakukan. Itu untuk komitmen kepada murid. Nah, komitmen untuk kepada guru tadi, jangan takut terhadap apa namanya pengetahuan-pengetahuan baru. Contoh seperti kurikulum Merdeka misalnya, ada kemarin pelatihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan, semuanya jadi bingung apa. Nah, dilihatlah dari hal-hal yang sederhana dulu gitu. Baru kita bersama-sama tadi ya, kata kuncinya bersama-sama untuk mengembangkan apa sih itu proyek profil penguatan Pancasila itu seperti apa, kemudian supervisi yang dilakukan memberikan gambaran bahwa tidak menyeramkan, ya hanya berdiskusi, kemudian pembelajarannya menyenangkan begitu. Bagaimana kekurangan atau kelebihannya apa, hal yang paling bagus Mas sepertinya ya, ini menurut saya karena sudah beberapa kali disupervisi, ungkapkan terlebih dahulu lah kelebihan yang dimiliki oleh guru yang sedang disupervisi tersebut. Nah, setelah diungkapkan kelebihannya, nah baru maaf misalnya ada kata-kata kuncinya ya, mungkin lebih santun mungkin ya Bu ya, agar tidak dalam konsep apa tadi coaching itu tidak ada sakit hati ya atau apa gitu terhadap gurunya. Maaf Ibu, pembelajaran Ibu sudah bagus sekali dari awal, ini hanya ini kemarin saya baru disupervisi oleh kepala sekolah Bu, 2 minggu yang lalu lah. Tapi Bapak karena fokus terhadap konsep dan juga materi serta diskusi sama ini, Bapak lupa berdoa. Saya Insya langsung Allah. aduh, oh iya, jadi mengucapkan salam, melakukan presensi langsung ke tujuan pembelajaran gitu. Serius langsung fokus gitu ya Pak ya. Langsung fokus, saya nggak inget. Tapi di sisi lain juga saya berpikir kan,
pasti murid juga kan sudah berdoa Pak tadi pagi karena kan saya kebagiannya jam kelima ke enam yaitu jam 10 sampai jam setengah 12 begitu. Kadang-kadang kita sebagai guru juga oh iya ya di RPP itu walaupun kita mau jam pertama, kedua, ketiga ataupun jadi jam terakhir pasti kan awalnya mengucapkan salam, kemudian melakukan presensi, berdoa terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu suka terlewat Bu begitu. Ya, ya Pak ya. Walaupun jam terakhir sekalipun gitu ya Ya, Pak. betul, jam terakhir sekalipun karena kan itu sudah tercantum ya dalam RPP. Nah, itu juga merupakan pengalaman yang menarik begitu dan juga tidak akan membuat sakit hati malah kita juga yang apa namanya langsung ngeh begitu oh iya ya ada berdoanya saya lupa kemudian menguatkan karakter siswanya kadang-kadang kan suka lupa anak-anak jadi misalnya pembelajaran ini eh, kaitannya dengan karakter kita harus pertama misalnya mengerjakan tugas harus percaya diri kemudian bertanggung jawab, disiplin, tidak boleh misalnya menyontek pekerjaan orang lain. Nah, itu mungkin. Itu udah Bapak komitmen ya Pak ya. Iya, untuk komitmen terhadap Tentang mitranya ini nih Pak. Siapa dan siapa aja yang bisa menjadi partner kita nih. nah, Biar iya. kita nanti apa ya bisa melaksanakan coaching dan bertanggung jawab dengan program yang kita akan rencanakan Pak. Iya. Jadi yang paling membantu menjaga komitmen itu pasti murid Bu, karena murid kan ingatannya ya lebih kuat begitu. Ketika Pak yang tadi muridnya yang merasa kurang nilai kemudian ingin melakukan coaching dengan gurunya, Pak nilainya kurang nih, ini kan nanti di jam sudah pulang sekolah kita akan pertemuan. Oh iya, nah itu kan sebagai apa namanya pengingat ya yang membantu kita dalam menjaga komitmen gitu. Nah selain anak juga rekan sejawat mungkin yang se apa namanya se Satu satu ya satu grup mata pelajaran begitu mengingatkan Pak ini ada misalnya pembelajaran bahasa Indonesia materi tentang ini nah itu bisa Bu. Nah, tindak lanjut yang terpikirkan oleh Pak Asep dari program kok Asep begini? Nggak apa-apa bukan Kayaknya sama. ya Silakan Pak Fuad. ya tindak lanjut yang akan saya lakukan pada tujuan ini yaitu saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh murid ya terutama yang misalnya mempunyai hambatan intelektual menjadi sedikit demi sedikit bisa berubah kemudian yang rekan sejawat tadi rencana aksi tindak lanjutnya agar paradigma berpikir rekan sejawat itu bisa berubah terhadap mengikuti kegiatan-kegiatan seperti webinar, kemudian apalagi di supervisi begitu merasa takut atau bagaimana. Jadi memperlihatkan bahwa itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau yang membuat ribet gitu. Padahal itu untuk membangun kompetensi, mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru. Baik itu saja Bu. Iya, wah Pak Umar, waktunya udah Oh udah. 17 ya Pak. Ya siap Bu. Sip ya. Eh, Buat Biasa nanti. percakapan. Udah, kita sejam ya Pak ya, Ya. udah berlangsung. Udah yuk kita kembali Bu ke panggilan utama Bu.